Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seperti apa yang telah kita pahami, telah kita mengerti, bahwasanya semua makhluk yang masih mengalami siklus samsara akan masih tumimbal lahir dari alam satu ke alam berikutnya. Jika seseorang telah mencapai tingkat arahat, maka seseorang tidak akan lagi mengalami kelahiran berulang. Mengingat di antara sanak keluarga kita ini, masih di antara mereka tentu belum sepenuhnya merealisasi yakni kearahatan, maka ada kemungkinan dari sanak keluarga kita masih ada yang terlahir di alam-alam yang mungkin kurang menguntungkan. Karena di dalam keyakinan kita bahwasanya alam kehidupan ini tidak hanya alam manusia, tetapi alam kehidupan ini berbagai macam. Ada makhluk-makhluk yang lahir di alam bahagia, seperti alam surga, baik itu Catu Maharajika, baik itu di surga Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarawati, dan juga para nimita wasawati dewa. Tetapi juga ada alam yang kurang menguntungkan, yakni ada alam neraka, alam binatang, alam peta, dan juga alam asyura. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam-alam ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam yang baik, seperti alam manusia maupun juga alam dewa, ini adalah berkah dari kumpulan kebajikan. Demikian pula ibu bapak, makhluk-makhluk yang terlahir di alam yang kurang menguntungkan, seperti alam neraka, alam binatang, alam peta, dan juga alam asyura, ini juga tidak lepas dari kekuatan keburukan. Kebaikan menghantarkan kebahagiaan, keburukan menghantarkan menuju alam yang kurang menguntungkan. Kenapa hal ini Bante sampaikan? Supaya ibu bapak yang hari ini hadir bisa menumbuhkan kesadaran, sehingga waktu-waktu yang dimiliki ini bisa digunakan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Di antara ibu bapak tentu menyadari betapa berharganya yakni kebaikan dan betapa berbahayanya yakni keburukan. Tetapi yang jadi masalah itu seringkali bukan yang menguntungkan atau bukan yang membahayakan. Kadang-kadang di antara kita merasa sulit untuk berusaha menumbuhkan yakni kebaikan. Banyak alasan di antara kita, mungkin karena faktor lingkungan, sehingga kita punya kecenderungan untuk lebih mudah menuduh berbuat baik itu sulit, dengan asumsi, dengan alasan lingkungannya tidak mendukung. Tetapi sesungguhnya ibu bapak, akar dari segala kebaikan itu dari pikiran kita. Ibu bapak bisa mengisi waktu hidupnya dengan kebaikan-kebaikan yang bermula dari pikiran. Kalau pikirannya memiliki pandangan yang benar. Makanya ketika kita momen patik dana, momen persembahan jasa kepada leluhur, selain kita membuat kebajikan untuk leluhur,
sesungguhnya juga mengingatkan kepada kita sendiri bahwasannya kita masih mengalami kelahiran demi kelahiran. Karena saya yakin di antara kita tampaknya belum ada tanda-tanda arahat. Karena belum adanya tanda-tanda arahat, maka kita harus menyadari dari sekarang betapa berharganya membuat kebajikan. Karena kebajikan itu selain berguna untuk leluhur kita, selain berguna untuk sanak keluarga kita yang telah tiada, yang jelas kebajikan itu berguna bagi kita sendiri. Belakangan ini ibu bapak disibukkan dengan membuat laporan SPT tahunan. Ibu bapak menghitung berapa jumlah kekayaan yang dimiliki. Sudah laporan SPT belum? Ada peningkatan tidak? Setiap bulan Maret, April, perumah tangga disibukkan dengan membuat laporan SPT, menghitung berapa banyak kekayaan yang telah dimiliki, meliputi harta, uang, mungkin aset-aset yang lainnya, dihitung berapa banyak. Dan itu saya pikir juga penting juga. Karena kekayaan itu sifatnya membantu. Kalau ibu bapak punya kekayaan, hidupnya banyak kemudahan. Makanya kekayaan itu sifatnya membantu. Semakin banyak yang dihitung, semakin banyak sebetulnya bantuan-bantuan yang bisa diperoleh dari kekayaan itu. Tetapi ibu bapak, karena kehidupan kita ini masih berkelanjutan, apa yang menjadi laporan SPT itu akan kita tinggalkan. Sudah menyadari belum? Apa yang dilaporkan di SPT itu akan ditinggalkan. Dan ada satu kekayaan yang mungkin tidak dilaporkan di SPT, tetapi di bawah. Kekayaan apa yang tidak dilaporkan di SPT tahunan? Yakni kekayaan berupa kebajikan. Tentu dalam laporan SPT tidak mungkin dicantumkan dana makan siang ke Bante. Tidak masuk. Dana jubah ke Bante juga tidak masuk. Meskipun tidak tercatat di dalam SPT, tapi kekayaan berupa kebajikan itu yang akan membantu kita, menemani kita, yang akan membuat kehidupan kita jadi mudah. Tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Makanya momen Patik Dana ini, momen persembahan jasa kepada leluhur, sebagai bentuk pengingatan juga, bahwasanya kita sendiri sekalipun masih membutuhkan kebajikan. Maka momen Patik Dana ini selain membuat kebajikan, ibu bapak sangat penting juga, yaitu mendengarkan dhamma. Jadi bukan hanya sekedar ibu bapak datang untuk upacara, tetapi ada nilai luhur yang bisa Anda dapatkan dari pembabaran dhamma. Yakni apa? Salah satunya mengingatkan kembali. Ada kekayaan yang berharga yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Selain kekayaan materi yang bisa kita hitung, bisa kita jumlah, yang kita laporkan di dalam SPT tahunan, yang tidak kalah penting dan juga perlu dilaporkan juga, yakni aset berupa kebajikan. Karena sedikit demi sedikit kebajikan itu jangan pernah dianggap remeh. Kenapa? Seperti halnya harta materi. 1.000, 1.000, 1.000 dikumpulkan. 1.000 perak, 1.000 perak, 1.000 perak, kali 1.000 sudah 1 juta. 1.000 lagi kali 1 juta sudah 1 miliar. Dari hal-hal yang kecil. Demikian pula dalam kehidupan kita.
Sedikit demi sedikit kebajikan itu lama-lama juga akan memenuhi. Yang di dalam syair Dhammapada diibaratkan seperti tetesan air hujan. Meskipun itu sedikit demi sedikit, jika ditampung maka akan memenuhi tempayan. Jadi kebajikan demi kebajikan meskipun sedikit demi sedikit, jika itu dikumpulkan maka akan memenuhi, perumpamaannya seperti air hujan. Tes, 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 lama-lama bisa memenuhi tempayan. Demikian pula ibu bapak mengisi waktunya dengan kebajikan, maka kehidupan jadi manusia ini adalah masa yang menguntungkan. Maka beruntung di dalam hidup ini kita bertemu dengan Dhamma. Ya, kita beruntung dalam hidup ini kita bertemu dengan Dhamma. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan nilai-nilai kebajikan. Baca parita, menjalankan sila, berdana, meditasi, dan itu semua kita bisa melakukannya. Lantas bagaimana Bante? Akibat kalau saya tidak melakukan kebajikan, ya kalau kita tidak melakukan kebajikan, ya akibatnya ya kita tidak punya simpanan kebajikan. Kalau kita tidak punya simpanan kebajikan, akibatnya bagaimana? Bisa mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Makhluk-makhluk ini terlahir melalui bentukan-bentukan karma. Dan karma yang kita lakukan ini ada dua. Karma baik dan juga karma buruk. Karma buruk berakar dari loba, dosa, moha. Jadi karma-karma yang buruk itu berakar dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Yang berakar dari loba, dosa, moha. Sedangkan karma-karma baik atau sangkara-sangkara yang baik itu muncul dari aloba, adosa, amoha. Dari tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa kebodohan batin. Dan itu melalui apa, Bante? Melalui pintunya, bisa melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Makanya momen Patidana ini, yang pertama itu mengingatkan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena untuk bisa melakukan Patidana itu syaratnya kita sendiri yang harus membuat kebajikan. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan kebajikan ini, sanak keluarga yang telah tiada, semoga mereka berbahagia. Untuk mengkondisikan sanak keluarga kita agar berbahagia, syaratnya adalah kita harus membuat kebajikan. Maka kalau ibu bapak nanti membaca dalam Sigalowada Sutta yang bagian arah timur berbicara tentang kewajiban anak kepada orang tua, di sana disebutkan bahwasannya kewajiban seorang anak kepada orang tua yang pertama adalah membantu orang tua. Jadi membantu orang tua itu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Kemudian yang kedua, merawat orang tua. Dikala orang tua sedang sakit, melakukan perawatan itu juga bagian dari kewajiban. Menjaga nama baik keluarga, itu juga bagian dari kewajiban anak. Dan menjaga apa yang menjadi harta milik orang tua, ini juga kewajiban anak. Dan ketika orang tua telah tiada, kewajiban anak adalah membuat kebajikan atas nama mereka. Jadi inti dari kita bisa membuat pelimpahan jasa, membuat persembahan jasa, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat kebajikan. Memang di dalam masyarakat banyak cara yang bisa dilakukan sebagai ungkapan rasa bakti.
Di dalam masyarakat sosial banyak sekali cara-cara yang dilakukan sebagai wujud rasa bakti. Ada di antara saudara-saudara kita yang melakukan kunjungan ke makam, melakukan bersih kubur. Ada juga yang datang ke laut untuk tabur bunga. Dan juga tidak hanya berhenti di situ. Sebagian di antara kita yang berkeyakinan kepada ajaran Sang Buddha mengisi waktu itu dengan nilai-nilai kebajikan. Ya seperti hari ini. Mungkin di antara ibu bapak hari ini sudah cengbeng. Bante saya sudah dari makam kemarin. Kemarin saya sudah ke laut tabur bunga Bante. Tapi hari ini saya datang lagi kok Bante. Kenapa Anda datang kembali? Karena Anda punya keyakinan bahwasannya Anda akan bisa melengkapi persembahan jasa ini dengan membuat kebajikan. Makanya momen Patidana ini adalah sarana yang bisa kita gunakan untuk membuat kebajikan. Dan banyak cerita tentang makhluk-makhluk yang merasa bahagia setelah memperoleh persembahan jasa dari sanak keluarga terkhusus yang ada di alam manusia ini. Karena dikatakan yang bisa mempersembahkan jasa itu hanya dari alam manusia. Makanya dalam Tirokuda Sutta yang tadi Ibu Bapak telah perdengarkan, ya, dari alam manusia ini bisa menyampaikan kebajikan kepada sanak keluarga mereka yang terlahir terkhusus di alam-alam yang membutuhkan. Makanya alam manusia ini disebut alam yang beruntung. Makanya Anda sebagai orang-orang yang beruntung sebetulnya lahir sebagai manusia. Ya, jadi kesempatan yang baik lahir jadi manusia ini ya gunakan dengan sebaik mungkin. Karena yang jelas kebajikan itu untuk diri sendiri. Kapan hari ada yang bertanya waktu ada ODM, Bante, dari sekian banyaknya makhluk, kira-kira yang kembali ke alam bahagia sama yang kembali ke alam yang tidak bahagia, mana lebih banyak? Dia bertanya begitu. Berapa banyak makhluk yang lahir kembali di alam bahagia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lahir di alam yang tidak membahagiakan? Ya, saya ditanya itu asumsi saya adalah dari praktek sila. Ya, dari praktek sila, bukan dari penglihatan. Tetapi asumsi saya katakan banyak makhluk-makhluk ini lahir kembali ke alam yang kurang menguntungkan. Dasarnya apa Bante? Karena makhluk-makhluk yang sekarang yang ada, terkhusus manusia, si penanya begitu, saya sampaikan dari sekian banyak yang bisa menjaga sila, sangatlah sedikit sekali. Menjaga sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, sila yang kelima. Nah, sebagai perumah tangga, ya 5 sila ini sebagai kondisi. Ya, memang tidak mudah, menjalankan sila ini tidak mudah. Tapi ini sebagai penjagaan, ya. Kesempatan kita lahir di alam yang baik itu dari sila. Ya, dari sila. Karena sila itu yang membawa makhluk-makhluk itu bisa kembali ke alam yang baik. Makanya di momen Patidana ini jangan sampai kita lengah. Ya, jangan sampai kita lengah, kemudian kita hanya mengikuti nafsu keinginan, kemudian timbullah yakni ketidaktahuan yang menyeret kepada pelanggaran-pelanggaran sila. Jangan berpikir, oh Bante, yang penting kan saya sudah berdana. Ya, jangan berpikir begitu ya. Jadi jangan berpikir, yang penting kan saya sudah berdana. Berdana ya memang salah satu hal yang bermanfaat, tapi yang bisa menjaga kita tetap lahir di alam yang baik itu adalah dari praktek sila. Karena dana itu urusannya dengan bagian kesejahteraan. Ya, kesejahteraan.
hidup tidak kekurangan, memperoleh kenyamanan, jauh dari kesulitan-kesulitan. Tapi kalau sila tidak dijaga, nah ini bisa membawa lahir di alam yang kurang menguntungkan. Dan ini perlu diingatkan, jangan sampai kita punya asumsi kebajikan itu hanya berhenti pada praktik berdana. Ya, jadi jangan sampai kemudian berpikir, ya saya melanggar sila, enggak apa-apa Bante, karena saya kan sudah berdana juga besar juga. Ya, jangan berpikir demikian. Ya. Karena urusan dana itu urusan dengan kesejahteraan. Ya. Kalau lahir ke alam yang baik, ya, itu urusannya dengan sila. Makanya siapapun yang menjalankan sila, hidupnya akan bebas dari kesalahan. Kalau orang menjalankan sila, pikirannya tidak dirundung oleh ketakutan. Kalau orang menjalankan sila, pikirannya tidak ada penyesalan. Orang menjalankan sila, pikirannya tidak ada kegelisahan. Ketika hancurnya tubuh jasmani, dia tidak mungkin jatuh di alam menderita. Ya makanya Ibu Bapak momen patik dana ini ya untuk diri sendiri dulu ya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak berpikir ya, saya membuat kebajikan ini untuk leluhur Bante. Ya, leluhur kita akan memperoleh kebajikan setelah kita sendiri yang harus membuat kebajikan. Makanya menjadi umat Buddha itu ya, menjadi umat Buddha melakukan patik dana, persembahan jasa itu jangan kemudian wah ribet, ruwet, dadak sembayang, repot ya. Wah, Bante jadi umat Buddha itu enggak simpel. Mesti sembayang patik dana, sembayang macam-macam ya. Kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar, punya asumsi begitu loh. Wah repot ya jadi umat Buddha ya. Mesti sembayang, mesti berdana, ya, mesti jaga sila. Repot enggak jadi umat Buddha? Repot enggak jadi umat Buddha? Ah, enggak simpel. Ya, enggak simpel, dadak jalankan sila, dadak berdana. Tapi ibu bapak, kalau ibu bapak punya pengetahuan, punya penglihatan tentang kualitas kebajikan itu, ibu bapak tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sedikit itu. Karena kehidupan kita itu ada yang menulis di status. Kehidupan kita itu seperti es batu katanya. Es batu itu dipakai, tidak dipakai, tetap habis. Ya, tetap habis. Dipakai, tidak dipakai, es batu itu akan mencair habis. Kita hidup juga seperti itu. Kita gunakan atau tidak digunakan, kita pelan-pelan jadi tua. Kalau tanda-tanda waktu mulai akan habis. Ya, waktu mulai akan habis. Nah, kalau waktu mau habis, ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kadang-kadang di antara kita ini, karena pengetahuan yang terbatas dan ketenangan yang belum mendalam, kita berpikir, ya, jadi umat Buddha, saya dengar gitu ya, enggak simpel katanya. Ya, mesti jalankan sila, ya, repot, mesti sembahyang. Tapi kalau ibu bapak melihat nilai manfaat dari praktek-praktek itu, seperti dana, sila itu dilakukan, maka buahnya akan membahagiakan. Idanandati, pecanandati, kata punyo ubayan nandati, punyang mekatanti nandati, bio nandati, sugatinggato. Itu dalam syair Dhammapada 18. Di dunia ini dia bahagia. Di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Dia berbahagia ketika dia menyadari aku telah membuat kebajikan. Dan yang lebih membahagiakan lagi ketika terlahir di alam bahagia. Makanya ibu bapak kalau berbuat baik diingat. Ya. Kalau berbuat baik diingat. Kenapa Bante kok diingat? Supaya ibu bapak
Ingat kebaikan, ingat kebahagiaan. Karena kebaikan itu adalah akar dari kebahagiaan. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda mesti muncul rasa bahagia. Makanya ketika kita melakukan kebajikan kan kita selalu dipesan 3 hal. Senang sebelum berbuat baik, senang pada saat berbuat baik, senang setelah berbuat baik. Jadi kalau ibu bapak lagi suntuk, pikirannya tidak bahagia, ingat kebaikan yang hari ini telah dilakukan. Lah kalau hari ini tidak ada kebaikan yang dilakukan, bagaimana Bante? Bergegas. Ya, supaya apa? Mengubah suasana. Apakah baca parita, apakah meditasi, ya, ini kebaikan. Ya, kebaikan. Dan jangan berpikir kebaikan itu harus nunggu orang. Karena kapan hari juga ada umat yang bertanya, Bante, meditasi apakah kebaikan? Saya bilang meditasi kebaikan. Lah, meditasi cuma duduk diam kok kebaikan, kata dia. Karena ketika Anda duduk meditasi dengan benar, di situ Anda tidak memunculkan loba dosa moha. Dengan Anda latihan meditasi, Anda meredam keserakahan, meredam kebencian, dan memunculkan pandangan yang benar. Itu akar dari kebaikan juga. Jadi jangan sampai ibu bapak kemudian hanya berpikir, ya hanya berpikir kebaikan itu harus nunggu orang. Ya. Makanya nanti setiap saat ini perlu diingat nih, ya dana dijalankan, sila dijalankan, meditasi juga dijalankan. Karena 3 hal ini disebut 3 punya. Dana maya punya, sila maya punya, dan bawana maya punya. Dana maya punya ini adalah kebajikan yang berasal dari berdana. Sila maya punya kebajikan yang berasal dari praktek sila. Bawana maya punya adalah kebajikan yang berasal dari praktek pengembangan batin. Makanya beruntung ibu bapak yang tinggal di sekitar sini setiap saat bisa terus ya, terus mengingatkan dirinya untuk praktek kebajikan. Anda adalah orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Ya. Pengertian dhamma adalah orang yang beruntung adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Itu disebut orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan nilai-nilai kebajikan, sudah menjadi orang yang beruntung, tidak mungkin. Meskipun kita belum mencapai sotapanna, kalau kita mengisi hidup kita dengan kebajikan-kebajikan, kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Meskipun belum jadi sotapanna. Ya, asal kebajikan demi kebajikan dilakukan. Ya, ini diingat-ingat baik-baik. Ya, kebajikan itu yang penting. Ya, diingat kebaikan-kebaikan. Sedih ya boleh, tapi jangan lama-lama. Karena kesedihan itu bukan kebaikan. Kecewa ya boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, kenapa? Karena kalau kelamaan, kebajikan tidak akan berkembang. Sedangkan waktu kita ini seperti es tadi. Ya, kalau hari ini kita isi dengan penyesalan, hari ini kita isi dengan kekesalan, hari ini kita isi dengan kesedihan, momen kebaikan menjadi hilang. Waktunya habis. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, momen Patidana ini mengingatkan kepada kita. Ya, untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena kebaikan itu juga selain membuat kita jadi terlahir di alam yang baik, kebajikan itu juga akan mendukung kita untuk praktek-praktek kesempurnaan parami. Karena parami itu akan sulit berkembang kalau tidak punya dukungan kebajikan. Dari praktek berdana, ya, menjalankan sila, ya, dan juga ya meditasi. Ya sedikit banyak lah. Ya dalam 1 bulan kan di sini ada kegiatan. Ya minimal malam di sini juga ada meditasi. Hari apa tuh jadwal tuh? Rabu malam. Ya kalaupun Rabu nggak bisa ikut, Sabtu minggu keempat. Nah bisa ikut. Ya sisihkan 1 hari. Ikut ODM. Ya, ya bukan promosi ya.
Bukan promosi. Ini kesempatan untuk diri sendiri. Ya, karena kalau kita tidak berlatih sekarang, kita tidak punya bibitnya. Kalau tidak ada bibitnya, tidak mungkin akan ada batangnya. Kalau tidak ada batangnya, tidak mungkin ada rantingnya, apalagi ada buahnya. Buah itu muncul karena ada bibitnya. Bibit itu karena ada benihnya. Kebajikan bisa kita lakukan. Makanya sungguh beruntung ibu bapak yang ada di sini, terkhusus yang di wilayah Kelapa Gading, wilayah Jakarta, yang punya kemampuan dan punya kesempatan baik ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya, sedikit banyak, ya, pasti ya saya katakan sedikit banyak kalau Anda datang ke wihara mendengarkan dhamma, sedikit banyak, ya, pikiran Anda akan menjadi pikiran baik. Ucapan Anda akan menjadi ucapan yang baik. Perbuatan Anda akan menjadi perbuatan yang baik. Ya. Kalau Anda rajin datang mendengarkan dhamma, pasti sedikit atau banyak, tiga hal ini pasti berkembang. Pikiran baik akan berkembang. Ucapan baik akan berkembang. Perbuatan-perbuatan baik akan berkembang. Lah kalau seandainya Bante, saya punya teman Bante, dia sudah rajin ke wihara, tapi pikiran baik tidak berkembang. Ucapan baiknya juga tidak berkembang. Perbuatan baiknya juga tidak berkembang. Terus bagaimana Bante? Bilang sama dia, kalau ada Bante ceramah tolong didengarkan. Loh siapa tahu, sudah rajin ke wihara kok pikiran baik tidak berkembang, ucapan baik tidak berkembang, perbuatan baik tidak berkembang. Jangan-jangan waktu pembabaran dhamma tidak mendengarkan. Ya, jadi jangan salahkan, wah Bante dia itu rajin loh, Bante datang ke wihara, tapi pikiran baiknya tidak berkembang. Ucapan baiknya tidak berkembang, perbuatan baiknya tidak berkembang. Ya, jangan-jangan dia datang ke wihara cuma duduk di bawah pohon bodhi. Tidak sampai masuk ke dhammasala. Sehingga renungan-renungan dhamma tidak masuk ke dalam hati sanubarinya. Jadi jangan sampai kita gunakan dhamma untuk menghakimi orang lain, tapi mesti ingat, dhamma harus kita gunakan untuk diri sendiri. Sudahkah pikiran baik saya berkembang? Sudahkah ucapan baik saya berkembang? Dan sudahkah perbuatan baik saya sudah berkembang? Nah, jadi jangan sampai ibu bapak sibuk ngurusin orang lain. Ya biasanya nih kita ini agak kepo. Tahu enggak kepo? Kepo itu sibuk ngurusin orang lain. Sampai-sampai diri sendiri terabaikan. Makanya momen Patidana ini juga mengingatkan kepada kita berbuat baik, kita sampaikan kepada leluhur kita persembahkan jasa kebajikan kita, yang mana di hari ini, dana, sila, bawana telah Anda lakukan, sedikit demi sedikit telah Anda upayakan, tentu dengan harapan semoga kebajikan ini selalu menyertai ibu bapak sekalian. Dan semoga kebajikan ini juga turut tersampaikan kepada sanak keluarga leluhur yang telah tiada. Semoga para mendiang, para sanak keluarga yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Dan nanti selama Bante menyampaikan syair pelimpahan jasa, ibu bapak diniatkan dalam hati masing-masing ya. Ya, ketika Bante menyampaikan kata pelimpahan jasa, penting sekali dalam hati Anda niatkan dalam hati, semoga dengan kebajikan yang hari ini telah saya lakukan, semoga sanak keluarga saya yang telah tiada, semoga mereka berbahagia. Ya, jangan lupa diniatkan begitu di dalam hati masing-masing. Semoga keberkahan menyertai kita semua, semoga para sanak keluarga leluhur kita masing-masing, semoga mereka pun juga ikut berbahagia dengan kebajikan yang sore hari ini kita lakukan. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata bawantu sukitata.